Yang ramai adalah jalan dari mana nih, Buranggaeng ke Lembean ya? Iya. Ini katanya cukup parah banget gitu. Iya, iya. Ini kan jenengan juga sering ngasih itu Jalan Genengan Lembean ya, dari Buranggaeng sampai Lembean itu sebetulnya sudah kita programkan dari Genengan sampai Lembean itu kita akan perbaiki semua. Dimanapun gitu. Iya. Ini adalah dinas yang seksi gitu. Ya, karena seksi banyak dikiri orang. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di Omah Diskusi kita mendiskusikan apa saja ya. Semoga diskusi yang kita lakukan ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk Anda gitu. Dan di siang hari ini kita mengundang ya yang terhormat Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Pak Muhtar Wahid. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Koso. Sehat, Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak ini Dinas PUPR ini dimanapun gitu ya. Yeah. Ini adalah dinas yang seksi gitu. Nggak mau lebaran, nggak anggaran, nggak awal tahun, akhir tahun itu pasti dinas PUPR gitu nih yang jadi seksi gitu. Ya, karena seksi banyak dikiri orang. Ya, siap Bapak, kita di siang hari ini akan membahas tema pembangunan infrastruktur dan permasalahannya. Yeah. Nah, yang agak menarik adalah karena ada infrastruktur dan permasalahannya. Nah Bapak, di tahun ini, di tahun 2023 ini Pak ini untuk Dinas PUPR sendiri ini seperti apa kinerjanya? Apa yang diprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk tahun ini Bapak? Ya, pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan itu sebaiknya berkesinambungan. Jadi tidak kemudian 1 tahun ini berbeda dengan tahun berikutnya. Nah, jadi tahun 2023 ini pun juga di Dinas PUPR pembangunannya akan kami lanjutkan pembangunan yang kemarin tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya yang harus terus kita lanjutkan karena memang belum selesai karena kita membangunnya secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena kemampuan kita sangat terbatas. Sehingga tahun 2023 ini prioritasnya adalah melanjutkan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya adalah pembangunan jalan-jalan kabupaten sepanjang 630 km ini dalam kondisi baik itu baru 72%. Yang 28% ya, 28% ini masih dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang maupun ada yang rusak berat. Nah ini nanti akan kita tangani di tahun 2023 ini dengan anggaran kurang lebih sekitar 90 miliar baik jalan maupun jembatan. Ada proyek yang agak lumayan besar, diantaranya adalah Jembatan Doyo. Jembatan Doyo ini jembatan yang sempit sekali di ruas jalan Untoro Nadi sana, dan dengan anggaran sekitar 9,5 miliar. Kemudian yang kedua ada jembatan Gondang ya. Jembatan Gondang itu Mantren ke Sempol. Itu satu-satunya jembatan di Magetan yang lantainya masih kayu. Jadi zaman Belanda dulu lantainya masih kayu. Yang tahun ini insya Allah kita selesaikan itu. Kemudian jalan-jalan yang kemarin kita bangun di PAK tahun 2022 yang belum selesai akan kita lanjutkan. Jalur-jalur utama misalkan dari Madiun sampai Magetan, kita merencanakan jalur itu menjadi jalur tengah yang lebarnya nanti dari Madigondo, batas Madiun sampai Magetan itu insya Allah kita rencanakan 9 meter semuanya. Sekarang kita kerjakan bertahap, sudah kita lebarkan sebagian. Tahun ini dari Mojopurno sampai Buranggaeng juga kita lebarkan, kita lanjutkan. Hot mix-nya dari Takeran ke barat ke Buranggaeng juga kita lanjutkan. Kemudian jalur-jalur utama yang batas-batas dari batas Madiun, dari batas Ponorogo, batas Ngawi, batas Jawa Tengah yang menjadi jalur-jalur utama ini nanti akan kita lanjutkan, belum selesai tapi akan terus kita lanjutkan. Ponorogo misalnya kita berkoordinasi dengan Pemkab Ponorogo. Ponorogo kan sedang membangun Tugu Riok. Nah itu nanti akan kita konekkan wisatanya dengan Sarangan. Sehingga jalan dari Sampung, Ponorogo, Parang sampai ke Pelawasan, Sarangan itu nanti juga akan kita bersinergi dengan Ponorogo untuk
kita lebarkan, kita perbaiki jalan-jalan itu. Gitu. Artinya sudah komunikasi gitu Pak? Kita sudah komunikasi, Pak Bupati Ponorogo, Pak Bupati Magetan sudah ketemu bersama-sama dengan instansi terkait untuk membicarakan hal itu. Gitu. Bapak, ini kalau jalan ini kayaknya dari zaman Belanda sampai sekarang itu nggak akan pernah habis gitu Nggak akan pernah habis, sampai kiamat juga nggak akan pernah habis. Karena apa? Contoh, jalan yang di Gonggang itu kan jalannya sempit. Yeah. Dulu jelek jalannya, sudah kita hot mix. Setelah kita hot mix, masyarakat keinginannya meningkat. Pak, setelah di hot mix sudah halus tapi kurang lebar. Nah, sehingga sampai kapanpun nih, permintaan masyarakat ini selalu terus berkembang. Dan itu hal yang baik sebetulnya. Karena kalau kita hanya puas dengan apa yang ada, nanti malah tidak ada kemajuan. Jadi masyarakat yang punya keinginan lebih itu sebetulnya itu keinginan yang bagus agar terus infrastruktur lebih meningkat. Jadi tidak apa-apa gitu. Tapi yang masih memahami gitu, enggak misalnya BIM kemudian besar, kemudian ada 2 jalur kayak gitu, harus ada peningkatan gitu. Ya tentu kan kita sesuaikan dengan keterbatasan kemampuan kita ya, gitu. Pak, kalau tadi jenengan sebutkan 630 meter, artinya 72%. 630 kilo ya. 630 kilometer. Iya, kilometer. Itu yang 28% ini rusaknya seperti apa? Di jalan-jalan yang agak masuk di kampung, seperti misalkan Bali Asih Parang, itu jalannya sudah sempit, turun, nanjak, aspalnya sudah terkupas, itu rusaknya agak berat. Itu yang tahun ini kita cor, berpijak dari pengalaman-pengalaman yang ada, jalan-jalan di gunung yang sempit, salurannya belum sempurna, ini kalau kita aspal, kalau hujan, airnya mengalir di jalan, itu pasti cepat rusak. Sehingga konstruksinya kita beton nanti, supaya yang rusak-rusak berat itu bisa kita tangani. Alas tua misalkan ke Selotinatah itu juga kita beton nanti gitu. Gitu. Kalau yang sudah hot mix, lubang-lubang yang sporadis, yang tidak banyak, itu justru sebetulnya membahayakan. Orang kenceng dianggap jalannya bagus, ternyata ada lubang yang sporadis gitu ya. Nah, kemarin ada juga yang akhirnya jatuh karena malam hujan lagi tidak kelihatan. Nah itu yang teman-teman setiap hari UPTD maupun URC itu patroli untuk melihat jalan-jalan yang lubang itu. Jadi nyawa manusia itu tidak ada bandingannya sebetulnya dibandingkan dengan nilai uang. Maka kita berusaha semaksimal mungkin teman-teman UPTD setiap hari patroli lubang-lubang yang ada. Gitu. Di Magetan ini memang tidak terlalu, belum dikatakan bagus sekali jalannya, tapi kami berusaha walaupun tidak bagus, tetapi lubang-lubang itu kita upayakan untuk semaksimal mungkin kita tangani dengan kemampuan UPTD maupun URC yang ada. Pak, kalau jalan kan ada kelasnya nih, ada provinsi, ada kabupaten, dan juga ada tingkat desa juga gitu. Yang 630 ini memang yang wilayah kabupaten? Yang wilayahnya jalan kabupaten. Kalau yang desa kan sudah menjadi kewenangan desa ya. Kita di jalan desa itu bisa kita bantu dengan stimulan aspal. Stimulan aspal, kemudian nanti yang lain bisa sharing dengan dana desa atau sharing dengan swadaya masyarakat. Artinya kita harus melihat dulu dong kondisi ini jalannya yang mana yang belum, untuk mungkin banyak masyarakat yang ini jalannya dari kemarin nggak dibangun-bangun sih, ini harus ada pengetahuan dari masyarakat sendiri. Ini statusnya jalan desa, kabupaten atau provinsi gitu ya. Itu memang ada, mohon maaf, kalau jalan desa memang kabupaten nggak ada kewajiban untuk membangun atau gimana Pak? Sebetulnya Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, itu pemerintah juga punya tanggung jawab untuk pembinaan. Pembinaannya artinya kan luas. Pembinaan dalam hal ini yang menjadi kewenangan kaitan dengan aset itu adalah jalan-jalan kabupaten yang sudah ada di SK, yang sudah ada tercatat dalam aset. Kemudian jalan desa yang tidak tercatat dalam aset, ini tadi saya sampaikan bisa dibantu dengan stimulan aspal, seperti itu. Terus kemudian untuk mengetahui apakah ini jalan kabupaten atau jalan desa, yang jalan yang 525 kilo yang sudah SK lama, yang selebihnya itu kan jalan desa yang kami masukkan jadi jalan kabupaten. Ada tanda patok-patok kuning di pinggir jalan, batas ruang milik jalan itu ada tanda patok namanya RMJ atau DMJ. Ada tulisan RMJ atau DMJ, itu berarti itu jalan kabupaten. Cuman jalan desa yang kami masukkan jalan kabupaten ini belum kami beri semua. Nah, itu nanti selanjutnya akan kami beri tanda apakah ini jalan kabupaten atau jalan desa supaya masyarakat tahu, oh ini kewenangannya
kabupaten, ini kewenangannya desa, supaya nanti masyarakat melaporkan kemana bisa. Artinya yang 500 kan tadi 520 nih, 525 jalan ya. desa masuk ke jalan kabupaten. Bukan, yang 108 kilo jalan desa masuk jalan kabupaten. 180 ya. Iya, 180. 108 maaf, 108 kilo. Siap, ya. 48 ruas. Yang lama itu 525 kilo yang sudah SK yang sudah lama gitu. Artinya masuk 630 tadi. 630 tadi totalnya gitu. Ya. Bapak kalau warga desa gitu kan tahu bahwa ini mereka tahu bahwa ini masuk jalan desa, kemudian pengen bantu itu, ini proaktif dari desa atau mungkin harusnya PU juga tahu dong seperti itu bahwa ini jalannya sudah rusak banget. Gitu. Ya basicnya adalah proposal. Proposal dari desa, kemudian bukan hanya proposal, tapi juga kesiapan desa tentang swadaya yang akan dilaksanakan. Nah kalau kami bantu aspal kemudian desa tidak siap, nanti kan khawatir tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi di situ ada MOU kami, kalau 2 bulan tidak segera dilaksanakan, kami bisa tarik kembali. Nah, makanya sebelum kita memberi bantuan, kita survei di lapangan kesiapannya masyarakat seperti apa. Nah, kalau memang sudah siap, kita berikan bantuan sesuai dengan ketersediaan aspal yang ada di PU gitu. Artinya juga harus ada proaktif dari pihak desa ya? Harus ada proaktif ya, proposal ini, Pak, gitu. Siap. Kalau tadi kan kita bahas jalan desa ini, jalan kabupaten dong Pak. Ini beberapa bulan ini deh ya. Ini yang ramai adalah jalan dari mana ini? Guranggareng ke Lembean ya? Iya. Ini katanya cukup parah banget gitu Pak. Iya. Ini kan jenengan juga sering lewat situ. Iya. Ini kenapa sampai itu sampai jalan Genengan Lembean ya, dari Guranggareng sampai Lembean itu sebetulnya sudah kita programkan. Dari Genengan sampai Lembean itu kita akan perbaiki semua. Kita sudah mulai dari Guranggareng, kita lihat Tulung itu dulu seperti apa. Sekarang sudah tidak lagi banjir sudah kita atasi, trotoar sudah kita atasi, baru sampai Teladan, kemudian COVID-nya datang. Nah, karena COVID datang berhenti 2 tahun. 2 tahun ini kemarin memang banyak sekali infrastruktur yang kita memelihara saja tidak mampu. Akhirnya begitu COVID sudah mereda, kami alokasikan untuk perbaikan cor. Cor kita sekarang sudah ngecor 2 tahap ya. 2 tahap kita cor dan tahun ini akan kita lanjutkan. Lembean ini kan sebetulnya kan ya tanah tumpah darah saya, ari-ari saya di situ. Tapi kenapa orang-orang kok kampungnya Pak Muhtar kok malah tidak diperhatikan? Bukan tidak diperhatikan. Tetap kita programnya ada semua. Saya bukan hanya memikirkan kampung saya, tetapi saya diberi tugas untuk memikirkan Magetan gitu ya. Jadi semua kita pikirkan gitu. Ada mungkin tahapannya harus seperti itu gitu. Ya, tahapannya sekaligus karena jalan itu tanahnya labil, kemudian di sana juga banyak muatan-muatan berat, ya tambang yang lewat di situ. Maka tahun ini sekaligus akan kami lanjutkan cornya nanti dari Pupus itu sampai ke Jatisari, Jembatan Cangkring itu nanti insya Allah tahun ini akan kita kerjakan insya Allah. Tapi tahun ini juga belum tuntas. Nanti akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Artinya progres saat ini mungkin lebih ke cor dulu atau sampai apa? Cor dulu supaya pondasinya kita perbaiki dulu. Setelah pondasinya mantap, baru nanti kita lapis hot mix. Sekarang cornya kan masih grenjel-grenjel gitu ya, masih belum nyaman. Tapi ke depan akan kita lapis dengan hot mix di atas cor. Memang progresnya seperti itu gitu ya? Ya karena pondasinya harus kita perbaiki. Percuma kalau kita hot mix saja. Kemarin kita hot mix, tapi kan juga karena pondasinya belum diperbaiki kan rusak lagi. Itu. Pak, artinya selain tadi anggaran yang akhirnya terserap COVID, ini apa sih sebetulnya yang membuat jalan di daerah itu mungkin rusak parah gitu? Ya namanya jalan itu kan banyak unsur yang menyebabkan jalan itu rusak. Pertama, sama dengan gigi kita ini. Kalau kita seperti saya ini sudah semakin tua kan giginya akhirnya juga lubang gitu, mudah lubang gitu. Nah, jalan juga gitu. Ketika umurnya sudah tua akan mudah rusak, akan mudah kerak dan lubang. Ditambah lagi musim, ditambah lagi dengan kondisi tanah dasarnya, ditambah lagi dengan muatan yang melebihi kapasitas. Jadi banyak penyebab faktor kerusakan jalan yang harus kita perhatikan. Saluran yang kurang bagus itu juga bisa mempercepat kerusakan jalan. Faktor usia, umur jalan ini juga sangat berpengaruh. Semakin tua kan semakin rapuh kita ini juga. Manusia kan juga begitu.
Tapi ya. sebetulnya kalau kita membangun kan sudah ada perkiraan gitu. Ini masa pemeliharaan kapan, kemudian masa penggunanya kapan, sebenarnya ada standar. Ada, secara teori semua sudah ada secara teori. Jadi ada grafik misalkan umur jalan itu 10 tahun ya. Nanti tahun pertama pasti ada penurunan. Nah, tahun pertama ada penurunan, nanti ada pemeliharaan, kondisinya naik lagi. Tahun kedua, ketiga pasti ada nurun lagi. Ada pemeliharaan, nanti naik lagi. Ini pemeliharaan rutin. Nanti kalau turunnya sudah agak tajam, nanti ada namanya pemeliharaan berkala. Nah, kemudian ada turun lagi, ada pemeliharaan berkala. Jadi bukan berarti umur 10 tahun itu tanpa pemeliharaan, tapi terus dipelihara. Nah, sekarang kita ini kan yang kadang bangun yang sulit itu kan memelihara. Memelihara itu artinya bukan hanya memelihara aspalnya saja, memelihara termasuk menjaga muatan yang lewat, menjaga kondisi saluran yang ada, menjaga yang lain. Nah, ini termasuk bagian dari pemeliharaan jalan. Gitu. Kalau pemeliharaan jalan sendiri seperti ini, sebenarnya ada nggak sih Pak untuk yang dianggarkan setiap tahun untuk jalan-jalan di Magetan? Gitu? Ada, cuman memang belum mencukupi untuk semua jalan yang 630 kilo itu. Gitu. Ya. Jadi kita prioritaskan mana yang rusaknya lebih berat. Artinya kembali ke prioritas gitu. Prioritas, iya, gitu. Bapak, kalau ini Pak terkait kualitas, nah ini kan harusnya disesuaikan, ada standar kualitasnya. Nah, ini seperti apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR sendiri terkait mengerjakan jalan itu kualitasnya seperti ini dan pengawasannya seperti apa? Iya. Sebetulnya mengerjakan jalan itu dimulai dari perencanaan jalan misalkan 10 kilo, bukan berarti 10 kilo itu sebetulnya hot mix semua atau cor semua, tidak seperti itu. Harus ada penyelidikan tanah, kekuatan tanah, kemudian sekian meter itu tanahnya bagaimana, harus kondisinya, pondasinya seperti apa. Terus kemudian kita sesuaikan dengan lalu lintas yang lewat. Seperti tadi Lembean. Kenapa tidak langsung saya hot mix? Karena lalu lintas yang lewat itu berat, terus kemudian kondisi tanahnya labil, maka harus saya cor. Ada sebagian yang sudah kondisinya stabil, langsung kita hot mix. Jadi mau dimulai dari perencanaan sehingga spek yang akan kita kerjakan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, pengawasan ini mengikuti dengan perencanaan speknya seperti apa, itu yang harus kita awasi pelaksanaannya gitu. Artinya kalau pengawasan bukan ranah PUPR atau seperti apa? Pengawasan juga bagian dari bagian dari tugas kami yang juga sebetulnya kami kontrakkan melalui konsultan pengawasan. Nah, tapi tetap menjadi tanggung jawab kami untuk bisa mengontrol kualitas pekerjaan itu. Gitu. Bapak, kalau tahun ini artinya yang 28% ini nanti kondisinya lebih fokus ke situ atau seperti apa nanti Pak? 28% itu menjadi fokus kami ke situ, tetapi yang lain juga perlu kita tangani. Jadi 28% itu menjadi fokus kami, terus yang lain pun juga yang rusak-rusak ringan itu tetap kita peningkatan istilahnya. Masyarakat tuntutannya sekarang kan jauh lebih tinggi daripada yang dulu. Kalau dulu jalan-jalan masih sempit, jalan masih batu, itu masyarakat kan memang kondisinya seperti itu. Sekarang sudah hot mix masih kurang lebar tadi. Terus kemudian sudah kami lebarkan kurang halus sedikit, harus dilapis hot mix lagi. Seperti yang Takeran ke Magetan ini kan sudah kami lebarkan 9 meter, tapi kan ada lubang sedikit-sedikit aja kan masyarakat tuntutannya kan harus di hot mix. Nah, seperti itu juga kami perhatikan gitu. Nah, terkait jalan lubang nih Pak, ini sebenarnya yang diambil tindakan yang cepat itu seperti apa? Mungkin satu ruas 1 kilo mungkin ada beberapa lubang dan sebagainya. Untuk pengawasan dan pelaksanaan untuk nambal kayak gitu seperti apa sih Pak? Ada tim khusus atau gimana? Ada tim khusus, jadi UPTD 4 UPTD dan 1 URC ini setiap hari patroli. Hanya kadang masyarakat mengeluhnya kenapa kok tidak cepat sekali itu. Nah, sepanjang sekian ratus kilo ini kita tinggal nangani ini kan ini masih dulu belum bisa nangani. Sehingga ya kadang kita tertunda 1-2 hari untuk harus kembali ke sini, harus nangani sana dulu gitu. Jadi setiap hari seperti hari ini kalau para pemirsa melihat di Instagramnya DPUPR atau di Facebook PUPR, setiap hari itu ada aktivitas kami memperbaiki jalan, bersihkan saluran,
Juga bukan hanya jalan, 5 UPTD di bidang sumber daya air ini juga setiap hari ada kegiatan-kegiatan untuk pemberian saluran, untuk penembelan jalan dan sebagainya. Itu ada kegiatan setiap hari yang kami lakukan gitu. Pak, artinya kalau tahun ini ya 2024 ya saya kembali ke 630 meter 3 kilometer ya. kilometer, kemudian yang 28% rusak. Ini bisa di-clearkan gitu, Pak. Pak Bupati pernah menyampaikan ke saya, Pak Mohtar, bagaimana caranya jalan tanpa lubang? Ya. Saya sampaikan Pak Bupati, Pak Bupati bisa saja kami laksanakan jalan tanpa lubang, tetapi pemeliharaannya harus continuous. Sekarang penjenengan bisa lihat, hari ini saya tembel, nanti malam hujan, besok pagi sudah lubang lagi. Ya, seperti yang kita lihat sekarang musim hujan seperti ini. Makanya hari ini mungkin bisa, tahun ini mungkin bisa ditembel semua, tapi kan jangka 1 minggu masih lubang lagi. Maka bisa dilakukan pemeliharaannya secara continuous, itu yang paling penting. Gitu. Pak, kalau tahun ini berapa sih anggaran untuk yang didapat PUPR untuk ya itu tadi memperbaiki jalan yang rusak, kemudian dan lain sebagainya itu? Jalan dan jembatan, talut, saluran, totalnya ada di Bina Marga sekitar 90 miliar. 90 miliar. Ya, untuk infrastruktur. Tapi yang banyak itu kan jembatan ya, jembatan gitu, yang besar itu. Nilainya yang 9,5 miliar, yang 4 miliar itu di jembatan. Memang beda ya jembatan. Satu jembatan kalau kita gunakan untuk hot mix itu sudah bisa 10 kilo itu. Oh, gitu ya. Ya. Bedanya itu, Pak ya? Ya, satu jembatan Doyo itu kalau kita gunakan untuk hot mix sebetulnya bisa sampai 10 kilo. Ya. Hanya cukup untuk satu jembatan. Oke, kita kemudian beralih ke jembatan ya Pak. Nah, jembatan tadi kan Doyo ini seberapa urgent tahun ini harus di... Iya. Jembatan Doyo ini karena sempit, kendaraan-kendaraan yang seperti truk ini kan tidak bisa melintas. Padahal di situ kan potensi pertanian, potensi yang lain ini kan juga perlu untuk ditunjang di situ, sehingga harus muter sampai Tulung sana, sampai mana Teladan, tidak bisa lewat ke Nguntoro nanti, sehingga sudah lama diusulkan di Musrenbang dan sebetulnya sudah kami rencanakan mulai 7 tahun yang lalu jembatan itu, tapi baru bisa terrealisasi untuk anggaran tahun 2023 ini. Setiap Musrenbang pasti diusulkan. Ya. Perencanaan pun sudah selesai mulai 7 tahun yang lalu sebetulnya. Oh. Kami sudah memikirkan 7 tahun yang lalu gitu, di harapan masyarakat itu. Tapi alhamdulillah baru tahun ini. Itu artinya seberapa urgent gitu? Oh, ini nggak seberapa urgent atau apa yang mengenai faktor 7 tahun akhirnya baru terbangun gitu? Ya, kaitannya dengan anggaran tadi, anggaran masih besar dan masih banyak alokasi lain yang perlu ditangani juga gitu. Pak, kalau anggaran apakah kita cuma bisa mengandalkan dari APBD saja atau kita selalu bisa berupaya di wilayah lain gitu, provinsi atau pemerintah pusat seperti itu? Ya, selama ini kan kita terbantu dengan anggaran-anggaran yang dari DAK, dana alokasi khusus, ada juga yang dari bantuan keuangan provinsi, ada juga yang dari APBD. Jadi kita bisa berupaya dari pusat, dari provinsi dan APBD. Seperti tahun ini ada sekitar 16 miliar yang di PU, ada di bidang Cipta Karya, ada di bidang Bina Marga, ada di bidang sumber daya air. Ini dari DAK itu ada sekitar 16 miliar gitu. Tapi nggak semudah itu dong. Kita ngusul kemudian diterima gitu ya. Ya, perjuangannya berdarah-darah untuk mendapatkan DAK itu. Proses asistensinya sekarang semakin sulit. Semakin rigid sekarang untuk dapat mengusulkan di DAK gitu. Kalau viral pengaruh nggak sih Pak sebetulnya? Ya nggak apa. Kita viralin dong ya, di medsos kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi misalkan gini, saya pernah ditanya oleh teman-teman DPR, bagaimana tanggapan Pak Mohtar kalau kemudian jalan rusak itu diviralkan ditanami pisang gitu ya? Iya. Nah. Kan masyarakat kreatif. Ya, kan kemarin juga ada yang ditanami pisang itu. Terus kemudian ya saya sebagai punya tugas untuk memperbaiki ya jangan baperan lah. Saya kalau ada yang tanam pisang itu alhamdulillah itu bisa mencegah kecelakaan gitu. Tapi itu justru menambah semangat saya untuk bisa segera memperbaiki. Nah, kemarin yang di Jatisari itu kan sempat difoto viral. Kemudian ditanami pisang gitu, terus akhirnya tetap segera kami perbaiki. Artinya harus viral itu pengaruh. Seberapa viral atau tidak viral sebetulnya kami segera memperbaiki gitu. Gitu ya. Ya. Tapi tergantung dilihat dulu seberapa prioritas. Itu, ya, contoh kemarin ada yang di Tulung itu kan longsor ya, jembatan Tulung itu longsor, kan tidak viral itu. Tapi kan 3 minggu saya selesaikan.
Oh, gitu. Ya, walaupun tidak viral 3 minggu saya serahkan. Karena apa? Karena itu menjadi jalur utama yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan viral dulu kemudian baru menjadi perhatian, tidak seperti itu. Mindset kita bekerja bukan harus diviralkan dulu lah gitu. Tapi artinya kalau yang sempat viral kemudian dikerjakan itu faktornya apa Pak tuh? Karena viralnya atau memang Bukan, karena memang itu tugas kami ya, kami harus kerjakan, mau viral mau tidak ya tetap kami kerjakan gitu. Tugas kami itu gitu. Tapi memviralkan jalan yang rusak boleh dong? Boleh. Malah saya terbantu kalau diviralkan itu. Tapi seharusnya juga ada alasan ya kenapa jalan itu sampai diviralkan, harusnya gitu Pak, nggak asal aja. Nggak tahu jalan desa diviralkan, ternyata jalan desa. Iya, gitu. kemarin ada juga diviralkan, terus sempat netizen itu salah menerima, ternyata itu jalan desa. Nah, gitu. Ini juga penting pemahamannya gitu. Nah Bapak kalau kembali ke jembatan tadi, nah tahun ini ada berapa sih Pak? Iya gimana? Tahun ini ada berapa yang mau dikerjakan jembatan? Oh, jembatan ada yang besar 2. Yang besar jembatan Doyo sama jembatan Gondang. Iya. Nah, jembatan Gondang itu kami harus pindah 10 makam nanti. Oh, gitu ya. Karena di sebelahnya jembatan ada makam, kami harus koordinasi dengan yang ahli waris untuk makam itu bisa kita pindahkan. Artinya tahun ini fokus 2. Fokus 2, ya. Dan ini yang memang prioritas untuk dikerjakan. Iya. Maksudnya, Pak, kalau selain dari jembatan dan jalannya, ini memang sampai kiamat juga akan selesai. Nggak akan selesai pembangunan itu sampai kiamat, nggak akan selesai. Pasti ada yang kita kerjakan. Nah, ini program apa lagi yang jadi prioritas tahun ini dari PUPR, Pak? Ya, di PU kan ada 5 bidang ya. Ada sumber daya air, ada cipta karya, ada bidang jasa konstruksi, ada bidang tata ruang. Ya. Nah, yang bidang sumber daya air ini untuk mendukung swasembada pangan, ini ketersediaan pangan, tentunya embung-embung ini akan kami prioritaskan. Di antaranya embung terung ini insya Allah tahun ini selesai. Berapa embung Pak? Ada 2 embung sama embung campur sari itu selesai. Embung campur sari sama terung ya? Ya, di samping untuk nanti bisa untuk wisata, kemudian bisa untuk penanggulangan banjir, bisa untuk menambah cadangan air baku kita. Gitu. Pak, kalau embung campur sari dan embung terung ini apa? Mungkin dari tahun ini selesainya seperti apa gitu? Selesai full semuanya atau mungkin masih ada tahapan lagi gitu? Nanti mungkin sudah fungsional walaupun belum sempurna. Ya, bisa dimungkinkan. Ya, fungsional tapi walaupun belum sempurna. Masih ada perlu penyempurnaan, mungkin nanti pekerjaan-pekerjaan yang minor gitu bisa kita lakukan secara bertahap nanti. Kalau persentase saat ini berapa sih embung campur sari sama terung ini? Kita baru kerjakan 2 tahap. Kita kan baru nggali embungnya saja sama sedikit tanggulnya. Nah, tahun ini nanti tanggulnya kita selesaikan gitu. Artinya mereka sudah bisa menampung air, bisa menampung pengairan. Iya. Gitu. Apakah nanti kemudian tahun ini selesai Pak ya? Tahun ini selesai fungsional gitu. Fungsional. Iya. Untuk tahun depan mungkin masih ada anggaran? Tahun depan nanti tinggal menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang minor saja nanti. Ya. Manfaat dari embung 2 embung ini seperti apa nih Pak? Embung untuk reces air tanah, reces air tanah menampung air baku untuk pertanian. Bisa juga nanti masyarakat menggunakan untuk perikanan, untuk wisata nanti itu manfaat untuk mengandalkan banjir, untuk mengurangi banjir. Seperti yang sekarang sudah selesai itu embung Ringin Agung, itu kan banjir ke Jalan Kemasan kan sudah mulai berkurang gitu. Gitu. Artinya selain untuk kebutuhan pengairan pertanian, ada pengendalian banjir juga di sini? Iya, ada pengendalian banjir. Gitu. Informasinya kalau terkait pengendalian banjir ini juga masih jadi perhatian PUPR tahun ini Pak? Iya, yang paling viral kan ya Samsat kan? Samsat dulu. Tapi tahun ini kan kita sudah tidak lagi mendengar Samsat banjir seperti dulu. Nggak ada yang viral Pak? Nggak ada yang viral nih. Kalau nggak ada yang viral nih rasanya kurang ramai juga ya. Ya, alhamdulillah yang Samsat ini sebetulnya ibaratnya dulu sakitnya kronis, terus kami beri obat generik saja sudah sembuh gitu. Walaupun tetap harus kita lanjutkan nanti penanganannya untuk jangka panjang. Gitu. Pak, untuk flashback dulu dong, apa yang dilakukan PUPR terhadap Jalan Sukowati ini Pak? Sehingga tahun ini kemarin hujan yang cukup deras juga nggak banjir. Kemudian tahun ini mau apa lagi gitu? Tahun ini sudah banyak berkurang, tetapi tanggul-tanggul yang di belakang statistik itu harus kita perkuat.
Karena kalau itu jebol, pasti Sukawati nanti juga banjir. Kemarin kan sempat jebol sedikit, terus kemudian ada genangan di Sukawati, tapi sudah kita tangani. Nah, untuk menangani tanggul-tanggul itu masih diperlukan lagi untuk penanganan tanggul dengan bronjong gitu. Kalau untuk sudetan, sudah ada 2 sudetan yang kita kerjakan sehingga bisa mengurangi banjir itu. Di beberapa titik, misalkan di Nguntaranadi, di Ngelang, itu juga sudah mulai berkurang banjirnya. Tapi tanggul-tanggul yang di Ngelang juga perlu kita tangani lagi supaya banjirnya nanti bisa berkurang lagi. Nguntaranadi salurannya sudah tembus, tetapi saluran-saluran yang trotoar itu juga masih perlu kita benahi lagi, kita lanjutkan. Artinya Di Ponorogo juga gitu, di Ponorogo itu masih perlu penanganan juga. Gitu. Nah, kemarin kan saya sempat kita lihat di Jalan Ayani ya kalau nggak salah kemarin. Ini sempat banjir banget. Nah, ini apa sih yang seharusnya mungkin masyarakat juga harusnya menyadari gitu bahwa gorong-gorong dan sebagainya itu manfaatnya adalah untuk pembuangan dan sebagainya. Ayani yang Pasar Baru ya? Ayani yang di depan Ya. Ada kabel-kabel. ya ada beberapa kabel. Ya kabel-kabel itu. Nah, sebenarnya seperti apa harusnya masyarakat mengetahui gitu nah untuk memanfaatkan bahwa gorong-gorong ya yang dibangun itu memang untuk biar airnya lancar gitu. Iya. Itu kemarin kan kebetulan kita bersih-bersih saluran, kemudian ada bekas-bekas kabel yang menyumbat di situ, kita bersihkan. Nah, terus kemudian banjir ini juga disebabkan karena sampah. Sampah itu macam-macam, kasur, kadang juga ikut di situ. Maka diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk mengatasi banjir ini. Kita bersihkan terus, tapi kalau masyarakat seenaknya membuang sampah nanti tetap akan terjadi banjir lagi. Jadi tidak bisa kita sendiri untuk mengatasi banjir. Perlu partisipasi masyarakat. Nah, ini Bapak sebelum kita closing nih Bapak ya. Iya. Nah, ini harapan jenengan terkait ini kalau dari catatan saya ada tiga prioritas dari PUPR untuk tahun 2023 ini ya. Yang pertama infrastruktur dan juga jalan dan jembatan, kemudian program pangan SDA dengan tadi ya. Dan ada juga masih adanya kelanjutan dari program penanganan banjir. Nah, ini Pak mohon Pak, monggo Pak. Himbauan jenengan mungkin kepada masyarakat dan lain sebagainya terkait jalan, jembatan, terus embung dan keluhan banjir sebelum kita closing ini Pak. Baik. Para pemirsa, infrastruktur yang kami upayakan di dalam masyarakat ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Cuman kekurangan itu bisa kita atasi bersama-sama kalau kita ingin cepat membangun Magetan ini dengan saling menjaga, saling merasa memiliki. Misalkan jalan. Jalan ini kalau kelasnya misalkan muatannya 8 ton, sebaiknya ini tidak dilampaui muatannya agar jalan yang kita bangun ini awet. Kemudian diperlukan juga perawatan jalan, misalkan saluran yang di depan rumah, yang tersumbat, yang mengalir ke jalan, ini tentunya bisa masing-masing di depan rumah bisa memberikan perhatian terhadap saluran itu. Terus kemudian kaitannya dengan banjir, tadi tentu kita bisa bersama-sama mengatasi untuk saling menjaga kebersihan, agar nanti kalau musim hujan datang, saluran-saluran tidak tersumbat dengan sampah-sampah yang ada. Kemudian untuk di bidang sumber daya air ini memang Magetan ini masih defisit air sekitar 90 juta meter kubik per tahun. Untuk itu kami akan berupaya untuk membangun embung-embung sebanyak-banyaknya dan akan ada program kerjasama embung-embung dengan desa. Jadi desa yang menyiapkan lahannya, nanti kami yang mengerjakan pekerjaan fisiknya. Dan ini sudah akan kami mulai dan sudah ada yang kami kerjakan, diantaranya Terung, Campursari, dan Ringin Agung. Ini asetnya aset desa yang pembangunannya kami lakukan dari pemerintah Kabupaten Magetan. Itu bentuk daripada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Di pelebaran jalan kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat juga bahwa pelebaran jalan itu masyarakat sudah berpartisipasi memberikan sebagian tanahnya di pinggir jalan untuk dilebarkan jalannya, misalnya Sumber Agung, Randu Gede, di Krowe, di Tapen, di Kedung Panji, dan yang lain. Ini luar biasa partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan untuk pelebaran jalan. Untuk itu atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih atas semua partisipasi dari masyarakat. Saya kira itu. Baik, itu dia. Tapi sebelum kita closing Pak, ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung ya, endorse kita. Ini ada
Bank Sampah Sapu Jagat, terima kasih. Ini karya-karya mereka yang dengan mengelola sampah ini menghasilkan furniture yang cantik-cantik. Ini salah satu contohnya, Pak. Kemudian ada juga sejumlah UMKM yang sudah mendukung kita juga mendukung mereka gitu ya. Ada ini simbiosis mutualisme karena mereka mempunyai produk yang sebetulnya sangat-sangat bisa dibanggakan Kabupaten Magetan, dan semoga dengan kita sering menampilkan mereka itu perkembangan mereka cukup bagus dan banyak masyarakat yang akhirnya membeli. Ada tempe, ada cuman sewiwi. Ini manisan dari jeruk pamelo, kulit jeruk pamelo yang ada di Desa Dukuh ya, Dukuh Bendo sana. Ya masih terima kasih semuanya. Nah ini satu lagi pertanyaan Pak, karena saya tadi sempat mendengar 90 juta, kita defisit 90 juta meter kubik air. Ya. Nah ini upaya yang dilakukan dari Dinas PUPR apa nih Pak? Ya, air tanah kita ini, penelitian dari Badan Geologi Bandung, air tanah yang di Madiun dalam 10 terakhir ini turun 20 meter. Turun 20 meter di Madiun. Di Magetan dalam 10 tahun terakhir ini turun 9 meter. Kenapa? Karena banyaknya pompa dangkal, ya sumur dangkal ini yang mengakibatkan nyedot air tanah ini. Setiap tulaan kan sekarang ada pompa itu. Sehingga diperlukan air tanah ini recas kembali dengan apa? Dengan embung-embung, dengan penghijauan. Ini yang kami lakukan agar sumur-sumur ini nanti tidak semakin dalam airnya. Kita lihat sumur-sumur pantai sekarang kan sudah semakin harus didalamkan. Itu tanda penurunan muka air tanah yang ada di Magetan maupun di Madiun. Sehingga air tanah ini perlu kita recas kembali, kita memanen air hujan, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati, instruksi Pak Bupati, untuk sebanyak-banyaknya menanam, banyak membuat resapan, banyak membuat embung, ini dalam rangka agar defisit ini bisa kita kurangi. Pemanen sebanyak-banyaknya air hujan. Ini yang kami lakukan agar defisit ini nanti bisa semakin berkurang. Kalau Kabupaten Magetan sendiri sudah punya berapa embung Pak total? Embung kita ada sekitar 30 embung, yang kecil-kecil maupun yang besar ya. Yang besar kan yang Gunggang itu kan miliknya BBWS. Yang paling besar lagi di Sarangan itu 3 juta meter kubik. Kalau Gunggang itu 2 juta meter kubik. Yang seperti Pendem itu hanya sekitar 500 meter kubik. 500 meter kubik aja perlu sekitar 15 miliar. Sekarang bisa dibayangkan kalau defisitnya 90 juta, pada Sarangan itu 3 juta, berarti perlu 30 sarangan untuk dibangun mengatasi defisit. Atau kalau Gunggang itu 2 juta, berarti perlu 45 Gunggang untuk mengatasi defisit. Kalau Gunggang itu kemarin dibangun sekitar 200 juta, berarti kali 45 berapa triliun yang kita perlukan untuk mengatasi defisit pembuat embung itu. Ada kalau langkah pemerintah daerah sendiri seperti apa? Dengan memperbanyak embung, bekerja sama dengan kita sedang berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air, embung-embung yang ada yang rusak kita benahi. Terus kemungkinan nanti kalau kita bisa bangun dengan BBWS yang sudah kita bebaskan tanahnya di Jokotro, itu nanti perencanaan juga sudah ada. Selalu kita koordinasi dengan BBWS untuk bisa dibangun embung-embung yang ada ya di Magetan. Di antaranya Jokotro yang sudah kita bebaskan tanahnya. Gitu. Pak, kalau biar ini impas untuk menghindari defisit ini berapa embung yang harus dibutuhkan di Magetan? Ya itu, kalau 90 juta kemudian hitungan kasar, Gunggang itu 2 juta, berarti kan perlu 45 embung ya. Itu kelasnya besar ya. Kalau Gunggang itu kemarin dibangun sekitar 200 juta, berarti 45 kali 2 berapa? 9 triliun ya. 9 triliun, ya. Untuk mengatasi defisit itu kan perlu 9 triliun. Itu baru embung loh ya. Belum lagi jalan, jembatan, belum lagi yang lain. Maka siapapun yang menjadi bupati atau kepala dinas PU ini menjadi tugas yang sangat berat dan tidak mudah untuk bisa memenuhi harapan masyarakat secara ideal seperti itu. Jalan saja kalau kita ingin ideal perlu 1,5 triliun untuk bisa memperbaiki jalan itu. Sedang anggaran yang di PU itu untuk jalan tidak lebih dari 90 miliar setahun. Kebutuhan kita 1,5 triliun untuk bisa memperbaiki jalan secara ideal. Jadi malaikat pun yang menjadi kepala PU kelihatannya sulit ya. Tapi yang masih begini, para pemirsa tayangan ini ya bagaimanapun memang berat gitu ya, dan kita seharusnya bisa memahami kita juga harus berperan di dalam
ikut serta pemerintah daerah untuk menangani hal tersebut gitu ya. Mungkin dengan apa ya, bermedsos secara bijaksana gitu Pak. Itu tadi dengan ikut serta menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan juga salah satu peran masyarakat yang seharusnya kita tunggu gitu Pak. Iya. Ya semoga jenengan tetap bisa bertahan Pak. Amin. Di sisi yang serba sulit seperti itu, dan tetap apa ya, berkarya untuk kabupaten. Semampu kami, sebisa kami, segenap kemampuan kami, pasti kami akan abdikan untuk masyarakat. Bahwa masih ada kekurangan, kami mohon maaf, dan terima kasih juga selama ini masyarakat sebetulnya sudah banyak membantu berpartisipasi dalam pembangunan. Kami tahu masyarakat sudah sangat banyak membantu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sok. Terima kasih. Omah Diskusi.